Halo rekan-rekan mahasiswa, kita bertemu kembali dalam video pembelajaran kita masih berhubungan soal tulis-menulis. Nah, kali ini rekan-rekan video ini akan mengulas sedikit banyaknya persoalan sitasi, pengutipan, dan lebih khusus sebenarnya bagaimana sitasi atau kutipan-kutipan itu kita kelola dengan baik, kita tuangkan di dalam tulisan kita. Nah, oleh karena itu judul pertemuan kita sebut dengan sintesis dalam tulisan melalui metode OCIE. Nah, rekan-rekan, apa tujuannya kita memahami metode ini? Karena pada dasarnya seperti yang umum kita ketahui, seringkali ketika kita ingin menulis beberapa pendapat yang sudah mungkin kita baca, kita peroleh, tapi bingung menuangkannya seperti apa dalam tulisan kita. Nah, nantinya saya akan memperkenalkan metode ini menjadi salah satu pilihan, dan mungkin masih banyak metode-metode yang lain yang nantinya rekan-rekan bisa pakai atau bisa gunakan untuk mempertajam atau memadukan tulisan-tulisan Anda sehingga tulisan-tulisan kita juga nanti bisa terhindar dari tindakan-tindakan mal-akademik ya, seperti pada video-video sebelumnya yang pernah saya jelaskan mengapa nanti plagiat itu tidak boleh, mengapa juga nanti tulisan-tulisan kita termasuk plagiat, karena mungkin juga tingkat similaritas tulisan atau tingkat kesamaannya terlalu tinggi. Nah, dengan demikian, bagaimana cara atau langkah kita mengantisipasinya? Nah, saya kira melalui bahan materi hari ini, rekan-rekan nanti bisa melakukan tulis-menulis itu secara bijak, tulis-menulis dengan tingkat integritas yang baik, sehingga tulisan kita akan sangat baik dipublikasi dengan menghindari tindakan-tindakan mal-akademik lainnya. Nah, silakan simak video ini sampai akhir. Semoga Anda mendapatkan sesuatu pemahaman atau memperdalam pemahaman Anda. Nah, baik rekan-rekan, kita bicarakan dulu dalam tulis-menulis apa itu sintesis ya. Dan mengapa perlu kita nanti melakukan sintesis sehingga dalam Anda menuliskan ide-ide Anda, kita yakin atau kita percaya bahwa apa yang kita tuliskan ini betul-betul valid, betul-betul benar, seperti apa yang mungkin ingin kita argumentasikan dalam tulisan kita melalui tema-tema atau isu-isu penelitian yang mungkin sedang Anda kerjakan, baik nanti dalam pemenuhan tugas akhir, mungkin pembuatan makalah atau laporan-laporan bab buku misalnya, dan itu bisa Anda lakukan. Nah, sebenarnya rekan-rekan, kalau dikatakan apa itu sintesis dalam sebuah tulisan, itu mengandaikan bahwa rekan-rekan nanti melakukan cara yang tepat untuk memadukan berbagai pendapat atau temuan-temuan yang nantinya kita jadikan itu sebagai landasan pijakan kita, penguatan kita dalam tulisan kita. Nah, ini berarti bahwa rekan-rekan nantinya ketika Anda akan menulis, akan dipastikan bahwa kita akan melakukan pinjaman pendapat atau dalam hal ini melakukan kutipan. Ya, seperti dalam penjelasan video sebelumnya, saya sudah menjelaskan apa itu artinya mengutip, bagaimana cara-cara mengutip, lalu di sini kita akan memperdalam seperti apa sebenarnya membuat sintesis dalam tulisan sehingga tulisan kita itu nanti berbobot. Tulisan kita itu tidak sekadar hanya mengumpulkan pendapat-pendapat dari ahli, tapi betul-betul memiliki pola pemikiran yang jernih, pola pemikiran yang jelas,
kemana arah argumentasi tulisan Anda nantinya. Nah, rekan-rekan, tentu melakukan sintesis dalam tulisan tidak mudah karena persyaratan utama yang harus nanti dipahami adalah rekan-rekan harus bisa memastikan bahwa sumber-sumber literasi yang Anda ingin jadikan menjadi sumber primer, menjadi sumber utama dalam penuangan ide Anda, itu harus betul-betul Anda sudah bisa memahami dan mendalaminya. Nah, itulah sebabnya rekan-rekan, kalau Anda ingin menulis, harus dipastikan dulu bahwa tindakan atau aktivitas membaca, dalam hal ini sering sekali saya katakan membaca itu harus level membaca yang kritis, ya. Artinya membaca kita tidak sekadar lagi seperti skimming dan scanning, ya, karena ini kan bicara tentang pembuatan karya ilmiah yang nanti mengharuskan pertanggungjawaban ilmiah, maka rekan-rekan satu level tingkat tertinggi nanti dalam membaca harus sudah sampai pada membaca kritis. Nah, dengan melakukan membaca kritis nanti, kita bisa mendapatkan sintesis tulisan kita yang menarik dengan catatan nanti Anda sudah melakukan membaca kritis secara intensif, bukan sekadar membaca biasa, sehingga nanti ide-ide yang nantinya Anda akan tuangkan dalam tulisan betul-betul bisa menguatkan tulisan kita. Nah, kegiatan semacam inilah nanti yang kita kenal dengan sebutan analisis temuan bacaan. Nah, kalau waktu kita membaca, rekan-rekan tentu akan menemukan ya berbagai macam informasi dalam tulisan itu. Anda tinggal nanti memilih mana ya kira-kira temuan bacaan itu yang bisa nanti kita gunakan di dalam tulisan kita. Nah, rekan-rekan, kalau kita mau rinci kembali hasil temuan bacaan itu apa saja begitu. Nah, seperti kita ketahui rekan-rekan bahwa dalam sebuah bacaan atau literasi atau dalam hal ini buku-buku gitu ya, baik nanti literasi yang Anda baca mungkin dari sumber-sumber internet, daring, online, offline atau buku cetak begitu. Nah, itu semuanya nanti berbagai informasi itu akan bisa Anda pakai menjadi sebuah hasil temuan bacaan Anda, sehingga nanti hasil temuan itulah yang kita tuangkan menjadi sintesis untuk membuat tulisan kita lebih berbobot. Nah, berbagai informasi itu bisa kita sebut dalam kerangka data ya. Kita sebut itu sebagai sebuah data. Data di sini kita katakan itu bisa berbagai macam bentuk atau perwujudan ya. Entah itu nanti datanya itu kita katakan atau kita peroleh melalui data angka, statistik atau kuantitatif gitu ya, yang bisa dihitung, yang memang bisa nanti dilakukan presentasinya begitu, atau memang data-data mungkin yang bersifat kualitatif ya. Misalnya data-data yang tidak perlu dihitung tapi memang ada perwujudannya, lokasi misalnya, geografis, peristiwa-peristiwa tertentu atau nama-nama tokoh, peristiwa sejarah barangkali atau hal-hal yang berhubungan dengan sejarah, perilaku, nilai-nilai atau sistem kepercayaan, pernyataan-pernyataan yang ada begitu ya, argumen atau teori-teori bahkan atau dalil-dalil yang digunakan pada prinsip-prinsip keilmuan tertentu. Nah, tentunya semua informasi ini yang kita sebut tadi data ini sangat baik kita simpan terlebih dahulu ya. Dalam tanda kutip, Anda harus pahami dulu data ini apakah nantinya ketika nanti Anda menulis data-data ini bisa kita gunakan sehingga tulisan kita akan semakin meyakinkan. Nah, ini yang kita sebut dengan konsep hasil temuan bacaan yang lagi-lagi saya sampaikan ini bisa berhasil kalau rekan-rekan melakukan proses pembacaan yang mendalam terhadap sumber-sumber informasi tersebut. Nah, rekan-rekan, sekarang kita masuk.
lantas semua data itu mau kita apakan gitu ya? Semua data itu apakah serta-merta langsung bisa kita tuangkan dalam tulisan? Nah, tentu rekan-rekan supaya nanti data-data itu bermanfaat, data-data itu bisa kita fungsikan, maka data-data itu perlu kita olah, perlu juga kita kelola, perlu juga kita tempatkan di mana bagian tulisan itu yang membutuhkan data-data itu sehingga argumen-argumen tulisan kita itu semakin meyakinkan atau menguatkan. Nah, lantas muncul pertanyaan, bagaimana caranya? Bagaimana cara kita nanti untuk menempatkan semua data itu di dalam tulisan kita itu betul-betul bertujuan untuk menguatkan, bukan sekadar menempelkan, bukan juga sekadar supaya nanti ya jumlah halaman tulisan saya semakin banyak, ya, bukan sekadar juga supaya data-data itu terkesan meyakinkan, tidak ya, tapi betul-betul data itu menjadi hasil sintesis, hasil pembacaan kita, dan waktu kita berargumen di dalam tulisan kita, posisi Anda sebagai penulis itu bisa membawa para pembaca yakin pada data-data tersebut. Nah, maka jawabannya rekan-rekan, caranya bagaimana? Kita harus bisa menguasai salah satu metode ya. Dari sekian mungkin banyak metode, tapi saya sampaikan dalam video ini salah satu metodenya adalah menggunakan metode OCIE. Nah, seperti apa metode ini kita akan bahas lebih jauh. Oke, nah rekan-rekan, bagaimana gambaran atau apa itu OCE gitu ya? Nah, rekan-rekan, sebenarnya metode ini adalah bentuk singkatan atau kita katakan hanya peristilahan saja, karena muatan OCIE ini sebenarnya memiliki tahapan atau langkah-langkah. Sehingga boleh kita katakan nanti kalau ada pertanyaan apa itu OCIE, kita katakan semacam batasan pengertian saja. Ini sebuah metode sintesis ya. Dari sumber-sumber yang kita baca, banyak sumber yang kita baca yang berguna nanti dalam pengembangan atau penguatan tulisan kita. Nah, metode ini juga kita katakan rangkaian tindakan atau rangkaian langkah atau tahapan-tahapan yang nanti dilakukan secara langsung sehingga nanti dalam tahapannya itu betul-betul mencerminkan sumber-sumber yang banyak tadi bisa kita sintesis menjadi penguatan dalam tulisan kita. Nah, kita lihat dulu apa sebenarnya arti singkatan OCIE ya. Jadi sebenarnya seperti yang tadi saya sampaikan, metode ini adalah singkatan atau perpaduan dari langkah-langkah yang harus kita lakukan. Nah, kita bicarakan dulu singkatan yang huruf O, observe gitu ya. Ini tindakan melakukan observasi. Nah, rekan-rekan, sama dengan proses ketika kita menelusuri sumber-sumber, rekan-rekan mahasiswa memang harus punya rasa melakukan observasi, melakukan tindakan yang proaktif pada sumber-sumber yang hendak kita tuju. Jadi, observasi yang kita maksud di sini adalah bagaimana niat Anda melakukan atau mencari sumber-sumber yang memang nanti kita butuhkan. Nah, oleh karena itu, kalau tidak punya daya baca yang tinggi, sebenarnya boleh dikatakan nanti observasi itu tidak berhasil, ya. Tapi kalau rekan-rekan memang memiliki yang namanya katakan punya niat membaca yang lebih, kita otomatis akan melakukan observasi temuan-temuan, bacaan-bacaan pendapat ahli misalnya, kita akan baca gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan bagian O. Jadi, rekan-rekan lakukan dulu observasi banyak-banyak sehingga nanti beberapa sumber tadi yang kita butuhkan ya, dengan jenis-jenis berbagai data yang tadi saya sampaikan, bisa betul-betul kita pahami apakah suatu saat
semua data itu bisa kita butuhkan. Jadi lakukan observasi. Nah, lalu langkah berikutnya yang C itu adalah disitasi maksudnya ya. Artinya nanti kita sudah dapat, maka kita akan melakukan sitasi, melakukan pengutipan. Nah, Anda bisa memahami proses pengutipan ya dalam video-video sebelumnya atau yang nantinya bisa Anda nonton, karena dalam melakukan pengutipan itu ternyata ada caranya ya. Dan bahkan sewaktu kita membahas video sebelumnya tentang parafrase, saya sudah menyinggung seperti apa sebenarnya melakukan pengutipan. Nah, oleh karena itu nanti kalau sudah data itu diobservasi, maka kita lakukanlah sitasi-sitasi yang tepat. Model-model sitasi itu ada banyak macam aturannya, kita ikuti kaidahnya, jangan sampai kita melakukan sitasi yang keliru dan tidak melalui ketentuan-ketentuan akademik. Nah, rekan-rekan untuk mengetahuinya seperti apa, biasanya melakukan sitasi itu di berbagai ilmu atau prodi atau jurusan itu sudah ada ketentuannya. Nah, oleh karena itu silakan rekan-rekan boleh mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada di prodi masing-masing atau dalam rumpun ilmu Anda sehingga melakukan pengutipan itu sesuai dengan ketentuan itu. Nah, setelah kita melakukan sitasi, pengutipan yang baik, lalu coba nanti kita lakukan interpretasi. Nah, ini perlu. Di sini memang daya critical thinking-nya, daya berpikir kritisnya harus hadir. Karena data-data informasi yang sudah kita kutip itu perlu kita pikirkan kembali. Coba interpretasi dulu, berikan pemahaman Anda. Ya, tidak salah kita melakukan interpretasi asal interpretasi kita tidak meluas, interpretasi kita itu tidak menyalahi dengan esensi yang dimaksudkan oleh si penulisnya. Jadi coba kita interpretasi dulu, kira-kira dengan pendapat seperti ini kemana arah yang disampaikan. Nah, itu yang singkatan I-nya. Lalu yang E-nya itu adalah melakukan evaluasi. Nah, setelah Anda melakukan interpretasi, ternyata ini tidak tepat misalnya, atau ini tepat, oh ini bagus, pendapat ini bisa dan cocok dipakai atau digunakan nanti dalam tulisan saya. Nah, kita harus punya daya evaluasi yang bagus juga. Nah, lagi-lagi rekan-rekan, kita tidak mungkin bisa mengevaluasi sesuatu atau menilai sesuatu kalau Anda tidak memahaminya. Nah, oleh karena itu, rekan-rekan pastikan dulu apa data-data yang kamu kutip itu betul-betul dipahami, sehingga nanti kita bisa evaluasi dengan baik, apakah betul ini bermakna atau jangan-jangan ini tidak bermakna, boleh dikatakan mungkin, mohon maaf, hanya menambah sampah dalam tulisan kita. Nah, itu kan percuma saja, tulisan kita tadi mungkin di awal sudah bagus, tapi karena ada tambahan-tambahan seperti itu, dalam tanda petik itu menjadi sampah dalam tulisan kita. Nah, untuk apa juga melakukan tindakan-tindakan seperti itu? Kita lebih baik memilih melakukan evaluasi dulu sebelum nantinya tulisan kita itu akan kita serahkan dalam publikasi atau penerbitan. Nah, rekan-rekan, dalam melakukan OCIE ini, ya, metode ini, ada beberapa hal yang perlu diingat ya di bagian-bagian singkatan ini. Nah, yang pertama di bagian observasi. Nah, rekan-rekan pastikan nanti sewaktu Anda mengobservasi, melakukan prosesnya dalam tulisan nanti, tolong diperhatikan mana kalimat-kalimat topik itu yang tadinya ingin Anda ambil atau sudah dikutip, itu pastikan buatkan kalimat topiknya yang akan didiskusikan dalam paragraf. Nah, ini boleh dikatakan menjadi kalimat utamanya. Nah, seringkali sewaktu kita membaca atau membuat dalam paragraf tulisan kita, tidak terlihat mana kalimat utamanya, begitu. Tidak terlihat ide apa yang mau disampaikan. Nah, tentu sewaktu kita belajar tentang paragraf, ya, jelas di sana kalimat utama itu ya tidak mesti harus di awal gitu ya. Boleh Anda gunakan juga di bagian akhir yang kita sebut dengan model deduktif induktif. Nah, artinya apa? Rekan-rekan harus memastikan bahwa observasi yang kamu lakukan itu nanti pastikan harus berbentuk kalimatnya itu kalimat topik. Jangan sampai tidak terlihat
Kalau nanti tidak terlihat, ya percuma saja rekan-rekan nanti menulis, tapi arah idenya tidak tahu mau bicara tentang apa. Nah, itu bagian observasinya. Lalu yang bagian C-nya, citasinya, yang perlu diperhatikan adalah rekan-rekan nanti boleh menggunakan kalimat-kalimat yang menyimpulkan. Boleh menyimpulkan, boleh menjelaskan gitu ya, boleh memperkenalkan ya sumber-sumber pertama ya, dan paraphrasekan untuk menyebutkan gagasannya. Nah, itu. Jadi dalam prosesnya itu nanti juga perlu dipahami, jangan sampai nanti melakukan citasi itu Anda terlalu sering menggunakan bahasa-bahasa buku ya. Seperti dalam video sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana membuat parafrase yang baik. Jangan sampai juga nanti bahasanya itu sama saja seperti bahasa buku. Kita harus punya style, kita harus punya gaya khas kita masing-masing dalam menulis. Intinya, usahakan berbeda cara penyampaian, tetapi tolong diingat esensinya harus sama dengan apa yang dikatakan ahli atau data tersebut. Nah, itu bagian C. Lalu bagian I-nya bagaimana, rekan-rekan? Interpretasi. Nah, interpretasi di sini berarti posisinya rekan-rekan nanti sudah mencoba memberikan pandangan-pandangan menurut pengetahuan Anda terhadap data-data yang kita peroleh. Nah, di dalam menginterpretasikan, rekan-rekan nanti buat kalimat-kalimat yang betul-betul memperkirakan atau memberikan suguhan interpretasi Anda bahwa kutipan-kutipan yang kamu ambil itu atau kalimat-kalimat pendukung yang kamu buat itu betul-betul signifikan. Ya, jadi jangan sampai juga interpretasi Anda tidak mendukung dari kalimat-kalimat topik. Nah, ini ya sama saja berarti interpretasi Anda itu tidak menjadi hal yang membangun bahwa kemantapan kalimat topiknya itu betul-betul bagus gitu ya. Nah, di sini memang letaknya teman-teman nanti harus mampu melakukan interpretasi yang baik dalam pengertian rekan-rekan harus sesuai dengan topik. Jangan interpretasi Anda melanggar atau justru di luar dari topik yang akan dibahas. Nah, ini sangat berbahaya karena kalau nanti interpretasinya Anda itu di luar dari apa yang kamu sampaikan dari topik yang sudah ada, boleh jatuh nanti itu dikatakan sebagai asumsi-asumsi yang tidak berdasar atau boleh dikatakan pernyataan-pernyataan yang melenceng dari apa yang seharusnya. Jadi rekan-rekan pastikan dulu nanti interpretasi Anda jangan sampai di luar dari konteks yang dibicarakan. Nah, lalu yang terakhir rekan-rekan, bagian E-nya dievaluasi yang perlu nanti diingat adalah rekan-rekan harus bisa membuat kalimat-kalimat yang ketika Anda menuliskannya dalam paragraf Anda, dalam kutipan nanti, coba menjelaskan bagaimana dua atau lebih sumber itu saling berhubungan, gitu ya. Apakah memang betul-betul punya hubungan yang solid dalam pengertian saling mendukung, atau mungkin juga nanti boleh dikatakan ternyata pendapat-pendapat itu bentuk hubungannya itu bentuk kontras atau berlawanan gitu ya. Nah, sehingga nanti hubungan-hubungan itu perlu diperhatikan ketika nanti jalinan kalimat dalam paragraf Anda terlihat sudah dituliskan. Coba kita cross check lagi, kita evaluasi lagi, benar tidak ya hubungan dua pendapat ini misalnya betul-betul juga tetap mendukung dari kalimat utama kita atau ide-ide yang indah kita sampaikan dalam tulisan kita. Nah, oleh karena itu rekan-rekan, supaya Anda lebih mudah pemahamannya, seperti apa teknisnya membuat OCA itu. Nah, ada beberapa cara rekan-rekan yang bisa nanti pilih dalam tulisan, tapi lagi-lagi rekan-rekan, cara-cara ini tergantung nanti pada pilihan-pilihan yang Anda lakukan untuk mendukung tulisan Anda. Nah, bentuk-bentuknya boleh kita katakan kita pilih yang pertama, persamaan makna pendapat. Nah, di sini konsep similaritas. Nah, rekan-rekan, konsep pendapat yang semakna itu berarti kita membaca mungkin beberapa sumber, ya. Kita melihat ternyata ahli A, ahli B, ahli C mungkin dengan tema yang sama, dengan isu yang sama, pendapat mereka hampir sama, ya, tidak berbeda. Nah, oleh karena itu nanti cara nulisnya dalam tulisan Anda boleh digunakan seperti model yang pertama ini.
Misalnya Reynolds 2014 ya, halaman 27, seperti halnya Eleanor tahun 2012 sepakat bahwa mahasiswa terkini memiliki keterampilan menggunakan IT yang tinggi. Nah, ini menandakan bahwa memang ketika kita mengambil kutipan ini, kita melakukan persamaan pendapat ahli. Jadi sepakat ya, dua-duanya menyatakan bahwa memang keterampilan menggunakan IT itu menurut dua ahli ini tinggi gitu. Nah, kalau teman-teman nanti ternyata membutuhkan pendapat semacam ini di dalam tulisan Anda, ya, lakukan konsep seperti ini. Jadi kita melihat dulu mana pendapat si A, si B yang mungkin sama-sama sependapat gitu ya. Jadi kita nanti bisa mengutipnya dan melakukan sitasi-sitasi yang benar menurut model-model pengutipan yang mungkin ditentukan oleh prodi atau jurusan seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, yang kedua rekan-rekan, bisa juga kalau ternyata tulisan kita itu nanti kita lakukan pengutipannya, sintesisnya itu melalui perbedaan makna pendapat atau konsep kontras. Nah, karena tidak semuanya ya, ahli-ahli itu kan sependapat. Bisa saja ahli A, ahli B, meskipun satu isu atau tema yang sama atau topik yang sama, mereka tidak sama-sama pendapat, berbeda pendapat gitu ya. Nah, oleh karena itu bagaimana cara mengutipnya, mau melakukan sintesis dalam tulisan Anda boleh melakukan dengan model yang kedua ini. Misalnya di sana tertulis agak berbeda dari Eleanor tahun 2012, Sutejo tahun 2014 halaman 27 berargumen bahwa tidak semua mahasiswa terkini memiliki keterampilan IT yang tinggi. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi mahasiswa. Nah, ini kan bisa juga kalau misalnya kebetulan waktu mengutip ternyata Anda juga setuju dengan pendapat Sutejo ya, bahwa memang tidak semua karena banyak faktornya gitu loh. Karena belum tentu juga semua mahasiswa itu terampil IT. Mungkin dilihat, oh faktor ekonomi, kan tidak ada uangnya beli komputer, IT mahal, kuota, dan lain-lain, misalnya begitu. Nah, siapa tahu dalam tulisan Anda membutuhkan cara seperti ini, ya silakan rekan-rekan boleh menggunakan model yang kedua. Nah, selain itu rekan-rekan, ternyata juga boleh kita lakukan model yang ketiga atau cara yang ketiga, yaitu penjejeran beberapa pendapat. Nah, penjejeran beberapa pendapat ini sebenarnya hampir mirip dari yang pertama, persamaan makna ya. Tetapi di sini lebih menekankan nanti yang dilihat adalah ada beberapa ahli yang dijejerkan, yaitu konsep akumulasi pendapat. Nah, namun ini tergantung juga nanti bagaimana usaha rekan-rekan. Kalau memang Anda itu senang membaca banyak sumber gitu ya, artinya dalam satu tema yang sama, rekan-rekan mungkin memiliki 4 buku, 5 buku dengan pengertian 4 buku, 5 buku itu penulisnya berbeda-beda gitu ya. Jadi Anda boleh melakukan penjejeran beberapa pendapat ahli, sehingga nanti cara nulisnya bisa Anda gunakan dengan model yang ketiga. Misalnya di sana dikatakan menambahkan poin yang dikemukakan oleh Eleanor 2012, Reynolds 2014 halaman 27 ya, mengusulkan bahwa keterampilan IT mahasiswa tidak menjadikan mahasiswa otomatis menjadi literat informasi. Atau misalnya Anda tambahkan mungkin ahli lain selain Eleanor dan Reynolds misalnya ya. Boleh saja Anda tambahkan di sana karena fungsinya di sini adalah penjejeran beberapa pendapat. Jadi teman-teman nanti siapa tahu juga Anda senang membaca banyak literasi atau sumber, ya boleh Anda jejerkan beberapa pendapat itu, asal juga nanti penjejeran itu betul-betul menghindari tingkat Turnitin atau tingkat simularitas yang tinggi. Jadi kita akan usahakan nanti cara dan gaya kita masing-masing. Nah, yang keempat, rekan-rekan, di sini ada model yang keempat atau cara keempat, yaitu penekanan hubungan penyebab. Nah, ini cukup sering dipakai juga ya konsep kausalitas, karena sewaktu kita melakukan sintesis, ternyata kita menemukan ada unsur, misalnya penyebab atau alasan, ada unsur konsekuen atau nanti dampak atau efek. Nah,
kalau rekan-rekan nanti juga siapa tahu kebetulan tulisan-tulisan Anda ternyata di sana membutuhkan cara sintesis yang mengandung hubungan kausalitas, boleh saja kita melakukan model seperti ini. Ya, misalnya di sini ada contoh, jika sebelumnya Eleanor 2012 menjelaskan mengenai perkembangan IT yang cukup cepat, Reynolds 2014 halaman 27 juga mengidentifikasi beberapa efek perkembangan IT tersebut seperti ledakan informasi, lahirnya generation dan berubahnya media massa. Nah, artinya apa? Di sini terlihat bahwa ternyata ada faktor-faktor unsur penyebab dan akibat dari adanya perkembangan IT. Nah, siapa tahu tulisan Anda juga mengandung nanti kutipan-kutipan yang di dalamnya mengandung unsur-unsur kausalitas. Boleh alasan dulu disebutkan, baru dampaknya, atau dampaknya dulu sebutkan, baru sebutkan alasan-alasannya. Nah, ini yang kita kenal dengan penekanan kausalitas. Nah, baik rekan-rekan, terima kasih, kita sudah sampai pada penghujung video. Mudah-mudahan dengan cara OCE tadi bisa menambah tulisan Anda semakin bagus, ya, semakin bisa menghindari juga tingkat Turnitin, semakin juga bisa menghindari tingkat plagiarisme. Karena ketika kita melakukan metode seperti ini, saya yakin rekan-rekan pasti sudah melakukan proses pembacaan yang serius. Kita mengenali informasi atau data mana yang kita butuhkan. Nah, terima kasih. Selamat Anda mempraktikkan metode ini. Mudah-mudahan dalam tulisan Anda berhasil. Siapa tahu ada pertanyaan rekan-rekan, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Nah, sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Dan sampai bertemu di dalam video-video selanjutnya. Tuhan memberkati.